Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurlahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu atta ila ridwanih. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'd. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min tu'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa. Allahumma inni a'udzubika min haulal arba'. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan kembali Allah Subhanahu wa taala dan kita lanjutkan kajian kita. Pada pagi hari ini kita akan membahas tafsir ringkas Quran surah Al-Qamar. Tape yang pertama, surat Al-Qamar itu bisa Bapak Ibu temukan di posisi ke-54 dari 114 surat yang terdapat di dalam Al-Quran. Lebih rincinya, surat ini terdiri atas 55 ayat, 342 kata, 1470 huruf. Sebagian ulama berpendapat konon surat ini adalah wahyu ke-37 yang diterima oleh Nabi SAW dan tergolong makiyah. Sempat ada perbedaan pendapat, apakah surat ini seluruhnya makiyah atau ada beberapa ayat yang tergolong madaniyah. Karena ketika para ulama membaca ayat ke-44 sampai 46 di dalam surat ini yang berbicara tentang perang, dan perang itu identik surat-surat madaniyah. Maka para ulama sempat terjadi perbincangan, mayoritas makiyah, ada sedikit madaniyah, tetapi ada juga yang mengatakan semuanya makiyah. Adapun ayat 44 sampai 46 yang berbicara tentang perang, yaitu perang Badar, bisa saja itu informasi yang diturunkan di Mekah. Nanti suatu saat engkau ya Muhammad dan para sahabat akan mengalami sebuah peristiwa perang besar. Jadi lebih kuatan yang mengatakan seluruhnya makiyah, tidak ada yang madaniyah. Kemudian selain dikenal dengan nama surat Al-Qamar, surat ini memiliki beberapa nama yang lain. Yang pertama, ada yang menamakan surat ini dengan nama Iqtaroba. Ada yang menamakan Iqtarobatis Sa'ah. Dan ada yang menamakan surat Mubyaddah. Ya, tetapi dari berbagai nama yang ada, konon surat Al-Qamar yang paling terkenal. Kemudian surat ini di awal-awal menceritakan bahwasanya bulan itu pernah terbelah. Lebih tepatnya di zaman Nabi Muhammad SAW, di masa Bi'sah yang kelima. Di masa Nabi Muhammad SAW sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul di tahun yang kelima. Jadi kalau kita bicara tahun sejarah Islam, ada istilah Bi'sah, ada istilah Hijriyah. Kalau Bi'sah itu patokannya adalah semenjak Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nabi sekaligus Rasul diangkat pada usia berapa? 40. Ya, berarti kalau tahun 5 Bi'sah, tahun ke-45 usia beliau. Tapi kalau istilahnya hijriyah, patokannya adalah setelah hijrah Nabi SAW. Surat ini menceritakan bulan pernah terbelah, konon terjadi di tahun 5 Bi'sah. Apa yang ingin Allah informasikan kepada kita dalam surat ini? Mari kita bahas ayat demi ayat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengawali perkataannya dengan berkata, A'udzu minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Iqtarobatis sa'atu wan syaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat
dan bulan telah terbelah. Allah Subhanahu wa taala mengawali surat ini dengan sebuah kejadian yang terjadi di zaman Nabi, yaitu bulan terbelah. Dan bulan terbelah itu kemudian dihubungkan dengan semakin dekatnya hari kiamat. Sebagaimana kita tahu bahwasanya kiamat pasti terjadi. Yang tahu kapan terjadi cuma Allah. Di kalangan malaikat tidak ada yang tahu, di kalangan para nabi dan rasul juga tidak ada yang tahu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran atau informasi tentang tanda-tandanya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan tanda hari kiamat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama tanda-tanda kecil hari kiamat, dan yang kedua tanda-tanda besar hari kiamat. Kalau terkait dengan tanda-tanda kecil, maka jumlahnya puluhan. Ada sebuah kitab yang mengumpulkan tanda-tanda kecil hari kiamat sampai jumlahnya 50 lebih. Dan terbelahnya bulan di zaman Nabi Muhammad termasuk tanda kecil. Bahkan diutusnya Nabi Muhammad SAW sendiri sebagai Nabi dan Rasul juga termasuk tanda kecil. Sedangkan tanda-tanda besar hari kiamat itu menunjukkan berarti kiamat segera terjadi, sangat dekat akan terjadi, konon cuma 10. Yang pertama apa? Yang pertama adalah munculnya Dajjal. Makhluk Allah dari kalangan manusia yang sudah ada semenjak Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul, yang saat ini masih di kerangkeng. Dia berada di sebuah pulau yang dikelilingi oleh lautan. Dajjal itu perawakannya kata Nabi gemuk, gempal, rambutnya keriting. Awalnya matanya 2, tapi kemudian buta 1. Yang buta itu kemudian kering seperti buah kismis yang mengering. Jadi jangan dibayangkan Dajjal itu adalah dari kalangan jin, Dajjal itu dari kalangan manusia. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia kemampuan nanti di hari kiamat dengan memberikan fitnah. Karena kekuatannya luar biasa, sampai-sampai orang yang lemah imannya, orang kafir, menyangka bahwasanya Dajjal itu adalah Tuhan. Maka ketika Dajjal nanti muncul, banyak manusia yang mengira Dajjal itu adalah Allah. Kemudian disembah, diululukan, dan sebagainya. Dan mohon maaf, kalangan manusia yang paling rawan untuk terkena godaan Dajjal adalah wanita. Ya. Kenapa? Karena wanita itu mudah tertarik dengan penampilan fisik. Dajjal itu ketika nanti keluar, dia menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, dan penampilan fisik itu yang sering menipu kalangan wanita. Makanya Rasulullah SAW ketika masih hidup berkata, seandainya aku masih hidup dan Dajjal keluar, biar aku yang menghadapi Dajjal. Yang aku khawatirkan kalau Dajjal itu baru muncul ketika aku sudah tiada. Dan Rasulullah SAW juga berpesan, kalau kalian dengar Dajjal sudah keluar, maka ikatlah keluargamu yang wanita, yaitu ibumu, istrimu, dan anak-anak perempuanmu, ikat mereka di dalam rumah. Karena kalau mereka nanti keluar, pasti terkena fitnahnya Dajjal. Paham ya? Jangankan Dajjal, yang bukan Dajjal aja kadang-kadang perempuan tergoda. Misalnya apa?
ya ada K-pop gitu ya. Itu yang nonton kebanyakan laki-laki atau perempuan? Perempuan. Ada band-band dari luar negeri itu ternyata lebih banyakkan perempuan yang nonton daripada laki-laki gitu ya. Tape, Dajjal. Kemudian yang kedua, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Untuk apa Nabi Isa alaihissalam turun? Beliau nanti turun untuk kembali memimpin dunia dan menjadi saksi bagi manusia. Kemudian yang ketiga, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, dua bangsa perusak yang sebenarnya sudah muncul di zaman Dzulqarnain, kemudian dikurung oleh Dzulqarnain di sebuah lembah. Ada yang berspekulasi konon tempatnya di dekat tembok besar Cina, karena di daerah tempat tembok besar Cina itu ada sebuah pegunungan yang mirip dengan kurungan. Di antara ulama yang mengamini pendapat ini adalah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, gurunya Syekh Utsaimin. Tetapi apakah benar-benar di Cina atau tidak, wallahu a'lam. Kemudian yang keempat adalah terbitnya matahari dari barat. Kemudian yang kelima munculnya dukhon atau asap. Yang keenam munculnya dabah, binatang melata yang dapat berbicara kepada manusia. Kemudian terjadi 3 kali khasaf, yaitu 3 kali penenggelaman beberapa daerah di bumi. Di wilayah timur, di wilayah barat, dan di Jazirah Arab. Kemudian munculnya api dari Yaman yang menggiring manusia ke tempat akan munculnya hari kiamat. Kemudian yang kesembilan, munculnya Imam Mahdi. Dan yang terakhir akan terjadi 3 gerhana yang bersamaan. Di wilayah timur nampak, di wilayah barat nampak, di Jazirah Arab nampak. Selain 10 tanda ini, semuanya termasuk tanda-tanda kecil. Tetapi meskipun disebut tanda-tanda kecil, Allah Subhanahu wa taala tetap menggunakan kalimat iqtarobatis sa'ah. Kiamat sudah dekat. Bahkan kalau Bapak Ibu paham bahasa Arab, awalnya katanya adalah iktaroba. Iktaroba itu dekat. Ditambah dengan tak untuk menunjukkan sudah sangat dekat hari kiamat. As-sa'ah itu apa sih? Sebelum diartikan kiamat, as-sa'ah itu adalah momen yang paling penting dalam kehidupan manusia. Itu makna asal dari kata as-sa'ah. Dan di antara momen terpenting bagi kehidupan manusia adalah terjadinya hari kiamat. Kemudian Allah menggambarkan salah satu tanda kalau kiamat itu sudah dekat adalah terbelahnya bulan. Di zaman Nabi Muhammad SAW, sebagaimana termaktub dalam hadis riwayat Al-Bukhari, pernah sejumlah orang-orang musyrik datang kepada Nabi. Mereka kemudian berkata, "Ya Muhammad, tunjukkan kami suatu hal yang membenarkan kalau memang engkau itu benar-benar Nabi dan Rasul." Kemudian Nabi kan pingin manusia itu seluruhnya beriman. Ketika mendengar pertanyaan seperti ini atau permintaan seperti ini, Nabi kemudian bertanya, "Kalian mintanya apa?" Pada saat itu konon sedang terjadi gerhana, terjadi bulan purnama. Maka di antara mereka kemudian melihat ke atas, kemudian mengatakan, "Bisa enggak kamu membelah bulan?" Sempat Nabi Muhammad SAW termenung karena membelah bulan itu bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang gampang. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan isyarat Nabi Muhammad mampu melakukannya atas izin Allah,
Maka Nabi Muhammad kemudian mengambil tongkatnya, kemudian memberikan isyarat dari bumi, yang gerakan Nabi seakan-akan Nabi itu sedang memotong bulan. Dan dengan izin Allah, dengan gerakan tangan Nabi dan tongkatnya, bulan itu benar-benar terbelah. Saat sebelah bulan itu kemudian berada di gunung-gunung yang berada di wilayah timur, yang sisanya berada di daerah gunung-gunung bagian barat. Orang musyrik minta sendiri, Nabi Muhammad menunjukkan suatu hal yang membenarkan kalau beliau itu benar-benar utusan Allah. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW memenuhi permintaan mereka, apa jawaban mereka? Jawaban mereka bukanlah alhamdulillah sekarang kami membenarkan engkau adalah Rasulullah, tetapi mereka mengatakan, wah, sihirmu luar biasa. Maka Nabi Muhammad SAW kecewa dengan perkataan mereka, dan Nabi Muhammad SAW kemudian memberikan isyarat agar bulan itu berkumpul kembali. Para ulama berbeda pendapat tentang makna iqtarobat. Kalau jumhur ulama mengatakan berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari, bulan itu memang pernah terbelah. Dan kita sebagai orang beriman wajib beriman kepada Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Tetapi ada segelintir ulama yang mengatakan iqtarobat tidak selalu bermakna sudah atau pernah. Iqtarobat itu bisa bermakna akan terbelah. Kenapa? Meskipun kata iqtaroba bentuknya fi'il madhi, kata kerja lampau, tapi dalam bahasa Arab kata kerja lampau itu bisa bermakna sesuatu yang akan terjadi. Paham ya? Misalnya ketika kita tadi mau sholat, muadzin mengucapkan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Yang kalau diartikan harfiah artinya apa? Sholat, sungguh sholat telah didirikan, sungguh sholat telah didirikan. Tapi kita sudah sholat belum? Belum. Berarti kata kerja lampau di kalimat itu fungsinya untuk akan datang. Paham ya? Sehingga ada dua pemahaman para ulama, sudah pernah terbelah atau akan terbelah. Tetapi saya lebih memilih pendapat yang pertama, karena diperkuat oleh hadis riwayat Al-Bukhari dan diamini oleh jumhur ulama. Kemudian dulu sekitar tahun 1990-an ada muslim Amerika yang ketika dia masuk Islam sangat kagum dengan Islam dan setiap hari dia baca Al-Quran pas terjemahnya. Baru ketika dia masuk kepada surat Al-Qamar, tiba-tiba dia mengatakan, Al-Quran kok gak logis. Al-Quran kok memberitahukan bulan itu pernah terbelah. Mana faktanya, mana buktinya? Maka semenjak hari itu dia kemudian tidak simpatik lagi kepada agama Islam, berhenti baca Al-Quran. Tapi baru beberapa hari dia berhenti baca Al-Quran, dia kemudian suatu hari nonton TV, melihat tayangan yang dilaporkan oleh NASA. NASA saat itu menurunkan alatnya di bulan, dan di bulan itu ternyata ada retakan yang kalau dihubungkan bisa jadi itu adalah penguat memang benar-benar bulan itu pernah terbelah atau terbagi menjadi dua. Maka setelah melihat tayangan itu, yang sempat dia tidak percaya kepada Islam karena tidak logis, sempat berhenti baca Al-Quran, kemudian baca Al-Quran lagi. Para ilmuwan akhirnya membahas, retakan di bulan itu apakah tanda kalau bulan itu pernah terbelah atau sebenarnya tanda yang lain.
Kalau dilihat dari kacamata ilmuwan, konon retaknya bulan itu bukan karena pernah terbelah, tapi karena ada fenomena Rima Ariadeus. Rima Ariadeus itu apa? Retakan gara-gara bumi itu terus berputar. Bukan karena pernah terbelah, tapi karena bulan itu konsekuensinya terus berputar, bakal ada retakan. Sebagaimana bola kalau mengeliling terus suatu saat akan ada hal yang rusak, maka bulan pun demikian. Ala kulli hal, mau ilmuwan mengatakan tidak pernah terbelah atau tidak, saya tetap percaya kalau bulan itu pernah terbelah di zaman Nabi. Apalagi ada kesaksian tambahan yang pertama dari suku Maya. Suku yang menjadi suku asli penduduk Amerika selain suku Indian. Suku Maya itu pernah memberikan informasi dulu di sekitar abad 7 pernah bulan itu terbelah menjadi dua. Sehingga wilayah mereka yang awalnya ada bulan, tiba-tiba bulannya sempat ngilang. Nggak lama kemudian bulannya ada lagi, padahal tidak ada awan yang menyebabkan mereka tidak bisa melihat bulan. Suku Maya memberikan kesaksian di abad 7. Sebutan abad 7 itu berarti tahun berapa? 600-an. 600 lebih itu sebutannya sudah abad ke-7. Dan kalau kita hubungkan dengan peristiwa bulan terbelah di zaman Nabi tahun 5 kenabian, Nabi menjadi Nabi dan Rasul di abad ke-7. Kemudian yang kedua, kesaksian dari suku Kerala. Suku Kerala itu apa? Suku yang menjadi salah satu suku asli India. Saya dulu ketika kuliah, teman-teman saya yang dari India itu kebanyakan dari suku Kerala. Kemudian sempat saya berbincang dengan teman saya dari India, dia cerita di sejarah suku Kerala, dulu raja kami yang pertama itu pernah memberikan kesaksian bahwasanya bulan itu pernah terbelah. Sehingga meskipun dunia keilmuan membantah bulan pernah terbelah, tapi kenyataannya suku Maya dan suku Kerala memberikan kesaksian bahwasanya bulan itu pernah terbelah, sempat bumi itu kemudian menjadi gelap. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi yang besar terhadap kita tentang sudah dekatnya hari kiamat, diantaranya adalah dengan pernah terbelahnya bulan di zaman Nabi Muhammad SAW. Dan berbicara tentang tanda hari kiamat, tidak semua tanda hari kiamat itu negatif. Ada tanda-tanda kiamat yang kalau disebutkan maknanya bisa positif. Misalnya diutusnya Nabi Muhammad itu juga termasuk tanda hari kiamat. Nabi pernah berkata, aku diutus dengan hari kiamat itu jaraknya seperti 2 jari ini. Diutusnya Nabi itu tanda negatif atau positif? Positif. Gitu ya. Ketika Nabi berbicara tentang tanda hari kiamat, orang-orang yang telanjang kaki, telanjang badan, menggembala domba tapi meninggikan bangunan. Punya bangunan yang tinggi itu positif atau negatif? Tergantung. Kalau bapak dan ibu punya rumah yang tinggi, bangunan yang tinggi tapi digunakan untuk kebaikan, maka itu tanda yang positif. Tapi kalau digunakan untuk kemaksiatan, maka itu negatif. Sehingga sekali lagi setiap tanda hari kiamat belum tentu negatif. Ada juga yang positif. Tapi kalau sudah bicara tentang tanda hari kiamat, merebaknya perzinaan, merebaknya khamr, merebaknya orang menggunakan transaksi riba, maka itu tanda-tanda yang negatif. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan
Wa iyyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Apabila mereka melihat suatu tanda yaitu mukjizat, mereka kemudian berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Ini perkataan yang tadi sudah saya sampaikan. Ketika Nabi menuruti kemauan mereka, ternyata tanggapannya, ini cuma sihir. Bahkan bukan cuma sihir yang mereka ucapkan, mereka tambahkan sihir yang mustamir. Para ulama memiliki beberapa pendapat apa sih yang dimaksud dengan mustamir. Kalau secara asal, mustamir itu artinya terus-menerus. Maksudnya Muhammad dulu datang dengan sihir, hari ini berbuat sihir lagi, besok-besok bakal berbuat sihir lagi. Maknanya terus-menerus. Yang kedua, mustamir itu maknanya bakal hilang. Karena ketika bulan terbelah, nggak dibiarkan begitu saja, tapi kemudian bersatu kembali. Yang ketiga, mustamir itu artinya kuat. Karena mereka belum pernah ketemu penyihir, belum pernah dengar cerita sihir, ada yang bisa membelah bulan. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad disangka sebagai sihir yang kuat. Kalau kita bicara tentang mukjizat, orang yang tidak mengalami terjadinya mukjizat atau sezaman dengan mukjizat itu berpotensi untuk menyangkal. Misalnya, mukjizatnya Nabi Musa diantaranya adalah tongkat berubah menjadi ular. Yang langsung percaya siapa? Yang lihat. Atau orang yang zaman. Ada orang yang lihat kemudian cerita kepada yang nggak ngelihat. Itu percaya. Tapi kalau sudah beda zaman, kepercayaannya mulai luntur. Bahkan bisa jadi nggak percaya. Nabi Isa alaihissalam ketika masih bayi dimampukan untuk berbicara. Yang percaya siapa? Ya yang ngelihat, yang sezaman. Tapi kalau sudah beda zaman, mulai luntur bahkan nggak percaya. Kalau terbelahnya bulan itu adalah hal yang direka-reka, maka yang pertama kali mengatakan Nabi Muhammad berdusta adalah orang-orang musyrik Mekah. Orang-orang musyrik Mekah saat itu banyak yang melihat kalau bulan pernah terbelah atas perintah Rasulullah. Dan kalau ayat ini sampai bicara tentang terbelahnya bulan, dan bulan memang belum pernah terbelah, harusnya orang musyrik Mekah mengatakan, kamu berdusta ya Muhammad. Suratmu ada yang menceritakan hal yang dusta, hal yang bohong. Bulan gak pernah terbelah kok kamu cerita Allah menurunkan ayat bulan itu pernah terbelah. Paham ya? Orang musyrik Mekah saja tidak menyangkal kalau bulan pernah terbelah di zaman Nabi. Anehnya orang yang tidak mengalami mukjizat di zaman itu menyangkal kalau bulan pernah terbelah. Paham ya? Karena mukjizat yang paling percaya adalah yang mengalami atau sezaman. Kalau tidak sezaman berpotensi tidak percaya. Tapi kalau kita pakai logika, seandainya itu tidak terjadi, orang musyrik Mekah akan menjadikan surat ini adalah bukti Nabi Muhammad berdusta. Tapi nyatanya tidak ada seorang musyrik pun yang mengatakan Muhammad berdusta karena ada surat yang berbicara tentang bulan pernah terbelah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan waqaddabu wattaba'u ahwa'ahum. Mereka mendustakan dan lebih memilih untuk menuruti hawa nafsu mereka. Wa kullu amrin mustaqir, dan sungguh segala urusan itu telah ada ketetapannya. Allah Subhanahu wa taala kemudian merespon sikap mereka
Mereka tidak beriman tetapi mendustakan. Mereka lebih memilih untuk nurutin hawa nafsu. Dan Allah memberikan statement wa kullu amrin mustaqdir. Dan setiap perkara itu sudah ada ketetapannya. Maksudnya apa? Dengan mendustakan mukjizat Nabi Muhammad dan kejadian di malam itu, Allah Subhanahu wa taala sudah tahu. Sehingga Nabi Muhammad diperintahkan nggak usah digubris, nggak usah diambil hati, karena Allah sudah tahu mereka bakal mendustakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan walaqad ja'ahum minal amba'i ma fihi mustajar. Dan sungguh telah datang kepada mereka beberapa berita yang di dalamnya terdapat tambahan yang mampu mencegah mereka dari kekafiran. Allah Subhanahu wa taala berkata walaqad ja'ahum, sungguh telah datang kepada mereka. Berarti sifat dakwah itu gimana? Mendatangi atau didatangi? Mendatangi. Bapak Ibu kalau ingin paham konsep dakwah, kalau sudah berkomitmen menjadi dai dan daiyah, maka Bapak Ibu itu seperti sales. Paham ya? Sales itu mendatangi tempat pelanggan biar laku. Demikian juga seorang dai dan daiyah nggak boleh dia di satu tempat saja, tapi jemput mereka, sampaikan kepada mereka. Tapi hal ini kemudian mulai dilupakan oleh beberapa dai. Ada dai yang maunya dijemput. Ada enggak? Kalau enggak dijemput, enggak mau ceramah. Udah dijemput, tarifnya mahal. Kalau dijemput dan itu di luar kota, harus nginep di hotel mewah. Ada enggak? Ya, itu bukan ciri dai. Karena Allah mengabarkan walaqad ja'ahum. Yang namanya dakwah itu mendatangi. Nabi Muhammad mendatangi para sahabat. Nabi Muhammad mendatangi orang-orang musyrik Mekah, mendakwai mereka. Sehingga terhadap para pelaku dakwah, dai maupun daiyah yang maunya dijemput, dibayar dan diinapkan di hotel, mohon maaf itu sudah penyimpangan dakwah. Ya. Ada beberapa ustadz besar, meskipun sudah besar, tapi mereka karena paham prinsip dakwah, tetap dia yang datang. Seperti siapa? Ustadz Abdul Somad. Meskipun undangan ceramah kepada beliau itu penuh, tapi beliau menjadwalkan di bulan-bulan tertentu saya harus ke pedalaman. Saya pernah melihat video beliau ketika ke pedalaman, yang kalau ke pedalaman itu luar biasa beratnya, harus pakai perahu. Kemudian kalau nanti haus nyari pohon kelapa, dipanjat kemudian baru dibelah dan diminum. Tidak seperti beberapa orang yang kalau ke pedalaman sudah lengkap peralatannya. Beliau tidak. Ke pedalaman ngapain? Ngajarin anak-anak TPA. Subhanallah. Hiburannya Ustadz Abdul Somad seperti itu. Dan kami punya masyayikh dulu ketika di Madinah juga seperti itu. Pada bulan-bulan tertentu beliau tidak ngajar. Kemudian kami karena tidak tahu, mungkin beliau sakit, kita kunjungi. Ketika sampai di rumah, kemudian keluarganya cerita, Syekh lagi ke Afrika. Ngapain? Dakwah. Pokoknya di bulan-bulan ini Syekh kosong dari ngisi di kampus, kosong dari ngisi pengajian karena sedang ke Afrika dakwah. Nah itu dai beneran, paham ya? Jadi jangan termakan oleh godaan dunia. Dai kok maunya dijemput, hanya mau ceramah kalau dibayar dan mintanya yang enak-enak. Namanya dakwah itu identik dengan
cobaan. Tip. Di antara dai muda yang saya kenal, yang meskipun sudah terkenal tapi tidak menyulitkan yang ngundang itu adalah yang dari Bandung Ustaz, Bu, yang pakai buku. Nah, siapa tuh? Handi Boni. Ya. SMK kami pernah ngundang beliau. Kemudian anak rohis itu tanya, Ustadz mohon maaf, Ustadz nanti amplopnya berapa? Gitu ya. Karena kami nanti ditanyain pembina rohis. Ustadz Handi Boni cuma minta belikan saja tiket kereta, nggak harus yang mahal-mahal, yang ekonomi pun saya mau. Kemudian anak rohis cerita sama saya, Ustadznya cuma minta tiket kereta pulang pergi, nggak minta hotel, nggak minta amplop dan sebagainya. Keren, ya, karena jauh luar kota. Kalau disuruh naik mobil sendiri kan juga kewoh ya. Tip. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan hikmatum balighah. Yang demikian itu adalah hikmah yang sempurna. Fama tughnin nudur. Tetapi peringatan-peringatan itu tidak berguna bagi mereka. Apa sih hikmah? Hikmah itu adalah amal yang ilmiah, ilmu yang amaliyah. Kalau ada istilah hikmah maksudnya amal yang ada ilmunya, ilmu yang ada amalnya, itu hikmah. Karena orang-orang musyrik Mekah melihat sendiri kebenaran Nabi Muhammad, ketika ditantang diturutin dan ternyata mampu, harusnya mereka beriman dengan apa yang terjadi itu. Ada juga yang mengatakan hikmah itu adalah sesuatu yang kalau digunakan mendatangkan manfaat dan mencegah keburukan. Itu hikmah. Misalnya hikmah itu apa? Kalau dipakai yang datang manfaat, keburukan tercegah. Apa Pak? Yang pasti kebaikan dapat, keburukan tercegah. Di antara contoh hikmah itu adalah berlaku sopan. Bapak Ibu kalau berlaku sopan, ramah, mesti yang datang kebaikan. Yang awalnya mungkin orang jadi marah gara-gara ngelihat senyum Bapak dan Ibu, hilang keburukan. Saya itu pernah ketika SMA marah sama teman saya karena bully saya terus. Satu hari saya dengar dia bully lagi, disampaikan ke teman-teman saya, ke saya. Saya itu kemudian ke kelasnya mau nonjok, tapi karena dia ketika saya lihat senyum nggak jadi nonjok. Untung dia senyum. Kalau nggak senyum tak tonjok. Jadi salah satu hikmah yang melekat kepada Nabi itu adalah Nabi itu ramah. Setiap orang yang melihat Nabi suka. Hatta Abu Jahal, hatta Abu Lahab itu kalau melihat Nabi suka. Nggak sukanya nanti kalau sudah bicara tentang keyakinan, ideologi, tradisi. Nggak sukanya di situ. Tapi kalau ketemu fisiknya suka. Kenapa bisa dikatakan suka? Kalau nggak suka nggak ketemu. Ya, orang tuh kalau udah nggak suka, ketemu aja ogah. Tapi nyatanya antara Abu Lahab dengan Nabi ada dialog, Abu Jahal dengan Nabi banyak dialog. Jadi salah satu hikmah yang bisa kita tiru adalah kalau bersikaplah sopan, ramah dan sebagainya. Saya tidak suka kalau orang sudah ngaji, sudah paham Islam, sudah Islam bertahun-tahun ketemu orang cemberut. Ya. Kalau memang sedang mikir oke lah. Tapi cemberut bapak ibu itu tidak layak untuk diberikan kepada orang lain.
sepenat-penatnya masalah yang sedang Bapak Ibu hadapi, jangan timpakan kepada orang lain. Paham ya? Orang lain nggak paham. Orang lain juga punya beban masalah sendiri. Sehingga di antara ciri umat Nabi Muhammad SAW juga adalah mudah tersenyum. Itu hikmah. Kalau digunakan mendatangkan manfaat dan mencegah keburukan. Tip. Kemudian Allah berkata, fatawala anhum, maka berpalinglah dari mereka. Yauma yad'u da'i ila syai'in nukur. Kelak ada sebuah hari yang seorang penyeru menyeru kepada hari yang tidak mengenakan. Siapakah penyeru ini? Tidak lain adalah Israfil. Ketika nanti hari kiamat, satu-satunya golongan yang tidak suka dengan datangnya hari kiamat cuma orang-orang kafir. Maka benarlah ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Muhammad enggak usah digubris, berpaling saja dari mereka, berpaling dari segi hati bukan dari wajah, karena bisa jadi hari ini mereka menolak, besok mereka menerima, atau bisa jadi hari ini menolak sampai mati pun menolak. Tip sampai di ayat ke-6 dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sisa waktu jika ada pertanyaan saya persilahkan. Pak Margono dulu deh. Saya tawarkan pada bapak-bapak dan ibu, ternyata malu. Pertanyaan saya tidak berat, tapi begitu mudah untuk dijawab. Tanya saya apa? Saya merencanakan untuk bepergian, sehingga saya menjamak surat Zuhur dan Asar. Ternyata setelah sampai tujuan yang sudah direncanakan itu gagal. Nah itu sholat asar saya sudah jamak tadi, waktu asar kita mengulang sholat asar lagi atau sudah cukup itu. Dan yang kedua Pak, ada saya dengar kok ada apa namanya, jangan mengatakan surga untuk itu berdoa dulu Pak. Kita berdoa semoga Allah mengabulkan permohonan kami. Atas semoga itu kalau tidak boleh diusahakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bukan pertanyaan yang gampang ya. Jawabannya terjadi khilaf di antara para ulama. Apakah ketika seseorang sudah terlanjur menjamak yang dia niat berpergian, ternyata bepergiannya itu gagal, apakah dia harus mengulang lagi sholatnya atau tidak? Para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan tidak harus diulang. Kenapa? Karena sholat yang sudah dikerjakan, selama niatnya benar, selama caranya benar, maka sudah dianggap sah. Bapak kan nggak tahu kalau ternyata perjalanannya bakal gagal. Ya. Maka pendapat pertama mengatakan nggak usah diulang. Tetapi ada juga pendapat kedua, harus diulang. Kenapa? Karena niatnya salah. Niat sama kenyataan ternyata berbeda. Niatnya bepergian, tapi karena sesuatu hal nggak jadi bepergian, maka niat itu kan masuk dalam sholat. Maka sholatnya tidak dianggap sah, Bapak harus sholat lagi. Dari dua pendapat ini, saya lebih menguatkan yang kedua. Ya, sholat lagi. Kenapa? Karena niat itu masuk dalam sholat. Kalau ternyata niatnya salah, berarti sholatnya diulangi. Paham ya?
Tapi kalau yang pertama, yang penting sudah niat. Masalah nggak jadi itu takdir, gitu ya. Memang ada argumen seperti itu, tapi saya lebih memilih pendapat yang kedua. Kita sudah terlanjur menjamak zuhur dan asar, ternyata nggak jadi pergi, maka nanti asarnya diulangi. Itu pendapat yang saya pilih. Tapi kalau bapak dan ibu milih pendapat pertama juga silahkan. Kemudian yang kedua, apa hukum kalimat semoga di dalam Al-Quran atau di dalam doa? Apakah ada larangan mengucapkan kalimat semoga? Tergantung, Pak. Kalimat semoga, kalau memang dalam bahasa Arab memang maknanya seperti itu, maka mengucapkan kalimat semoga tidak menjadi masalah. Tapi kalau kemudian kalimat semoga itu terkesan sudah diyakini pasti, maka tidak boleh. Misalnya gini ya, kalimat yang sensitif saya sampaikan, almarhum. Almarhum itu artinya apa? Yang dirahmati. Kalau perempuan almarhumah. Yang dirahmati itu pasti. Itu sebaiknya jangan. Tapi yang diungkapkan adalah yang benar rahimahullah atau rahimahallah. Semoga Allah merahmati dia laki-laki, semoga Allah merahmati dia perempuan. Kalau kaitannya dengan nasib, maka sebaiknya munculkan kata yang bermakna semoga, karena kita tidak tahu endingnya bagaimana. Tapi kalau sudah jelas, misalnya Nabi Muhammad masuk surga enggak? Pasti, itu nggak usah pakai semoga Nabi Muhammad masuk surga. Paham ya? Ada kalimat yang semoga itu benar, ada kalimat yang semoga itu salah. Kalau sudah pasti, hilangkan kata semoga. Tapi kalau belum pasti, munculkan kata semoga. Termasuk saya kalau nyebut bapak saya sendiri, ibu saya sendiri, saya mengucapkan rahimahullah, rahimahallah. Semoga Allah merahmati beliau. Saya tidak berani mengatakan almarhum dan almarhumah karena marhum itu pasti. Paham ya? Jadi kembali kepada inti pertanyaan, tergantung konteksnya. Kalau Bapak berdoa kepada Allah, ya Allah, misalnya ya mau berpergian kok mendung. Doanya gimana? Ya Allah semoga nggak mendung, atau ya Allah semoga nggak hujan, atau ya Allah nggak hujan. Semoga atau pasti? Bapak-bapak dulu, semoga atau pasti? Semoga nggak hujan atau ya Allah nggak hujan? Ayo, Bu, semoga atau nggak pakai kata semoga? Semoga. Jadi belum tentu kata semoga itu diharamkan, tergantung konteksnya. Kalau Bapak kemudian mengatakan ya Allah nggak hujan, itu merintah, bukan minta. Ya. Dan kalau merintah kemudian tidak diturutin, timbul apa? Kecewa. Ya Allah mosok minta hujan nggak turun aja nggak diperkenankan. Itu Pak. Jadi kalimat semoga itu sebaiknya dihilangkan pada konteks tertentu, ya, bukan dalam semua konteks. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Itu. Ya. Waalaikumsalam. Hmm. Hmm.
Tip, ya. Ibu bertayamum, intinya gitu. Ya, ya. Tip, yang pertama, tayamum itu baru diperbolehkan kalau tidak ada air. Saat ibu bepergian, itu kan sebenarnya ada air. Air itu jangan dibayangkan harus keran dan sebagainya. Ibu bawa sangu aqua itu sudah dianggap ada air. Paham ya? Hmm. Oh ya. Hmm. Oh ya. Ibu sudah wudhu. Ah. Ya, oke. Tip. Yang pertama, saat itu kemarau enggak? Enggak, berarti mohon maaf, tayamum ibu tidak sah. Kemudian yang kedua, sholatnya juga berpotensi tidak sah. Karena sholat wajib itu harus menghadap ke kiblat. Sedangkan ketika naik kendaraan belum tentu arahnya ke kiblat. Kalau ibu bisa memastikan arah kendaraannya kiblat terus dari awal sholat sampai selesai sholat, sah. Tapi kalau belok-belok atau arahnya tidak mengarah kiblat, maka sholat wajib tidak sah. Ya, kalau sudah terlanjur dikodok. Ya dikodok. Sholat di kendaraan tadi tidak sah. Ya, ya, kodok. Ya. Oh, C, sambung. Ya. Jadi kesalahannya tadi yang pertama ya, tayamum hanya boleh kalau tidak ada air. Saat itu banyak air atau ada air. Yang kedua, sholat di kendaraan itu pastikan kita dari awal dari takbir sampai salam menghadap ke kiblat. Ya. Kecuali sangat darurat, para ulama tidak membolehkan. Paham ya? Ya. Jadi konsekuensinya meskipun sudah sholat di kendaraan karena tidak sah dikodok kapanpun, meskipun sudah masuk waktu isya, sholat isya dulu baru kemudian sholat maghrib. Allah a'lam. Tentang terbelahnya bulan itu, apakah bedanya juga sama dengan terpisahnya atau tidak bisa bergabungnya antara laut tawar dan laut asin, dan bagaimana namanya? Terima kasih. Apakah terbelahnya bulan itu bersamaan dengan terpisahnya air tawar dan air asin? Saya tidak tahu, Pak. Apakah air laut itu sudah ditakdirkan dari dulu terpisah atau baru terjadi di zaman Nabi Muhammad? Tapi kalau saya membaca informasi keduniaan, air laut itu sudah terpisah jauh sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Antara air sungai dengan air laut itu sudah terjadi semenjak Nabi Muhammad SAW diutus. Tapi kalau dalilnya saya belum menemukan. Saya belum pernah baca, belum pernah tahu. Bukan karena sudah banyak belajar, tapi karena belum pernah dapat informasi seperti itu. Ya. Tapi kalau dari informasi pengetahuan dunia, air laut terpisah itu yang tawar dan yang asin dari dulu. Semenjak Nabi Muhammad SAW belum diutus, bahkan belum lahir pun udah seperti itu. Wallahu a'lam. Sampun? Ya. Tip. Ya, ini bertanya bicara soal hujan, itu kan kita kalau misalnya hujan turun ada sebuah doa yang dianjurkan, Allah masih berkati aduh kita hujan yang bertanah. Nah, cuman kadang namanya hujan itu kan sedikit menyusahkan misalnya kita bepergian kerja hujan itu kan lebih lelah daripada kondisi normal.
apakah menjadi sebuah dosa gitu saat misalkan hujan turun itu kita berkeluh kesah atau misalkan meminta supaya itu jangan hujan dulu gitu, itu bagaimana? Ya, kalau bicara tentang takdir yang dikeluhkan dosa ya. Mohon maaf, saya pun juga mengalami gitu ya. Jadi antara yang ditanya dengan bertanya nasibnya sama. Pernah kita mengeluh harusnya nggak hujan kok hujan gitu ya. Pernah suatu saat saya mengeluh tuh nanggung banget. Mendung, pulang kerja itu nggak hujan-hujan. Baru buka pagar, bres gitu ya. Kan nanggung banget, tinggal beberapa detik lagi ya Allah, saya buka pagar, saya nggak kehujanan, bres gitu. Nggak pakai pembuka, nggak pakai mukotimah, kadang-kadang kan hujan nggak pakai gerimis. Tahu-tahu bres. Ya sempat ngeluh juga. Apakah dosa? Dosa. Tapi bukan termasuk dosa besar kalau tidak sampai dihujan. Ya. Takdir itu berubah menjadi dosa besar kalau menghujat takdir. Tapi kalau hanya mengeluhkan panas kok panas banget gitu ya. Ketika hujan kok malah banjir dan sebagainya. Insya Allah tidak sampai dosa besar. Tapi bagaimanapun setiap dosa harus ada taubatnya. Wallahualam bishawab. Sampun J, moga-moga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.